SMIT Nurhidayah Sukoharjo adalah tempat pendidikan generasi penerus bangsa yang berkompetensi di bidang akademik, berjiwa sosial, dan berakhlakul karimah. Upaya pendidikan bagi generasi ini harus berjalan secara berkesinambungan, aplikatif, dan efektif. Untuk menunjang hal tersebut, SMIT Nurhidayah sebagai sekolah pencetak masyarakat pembelajar menyediakan program rumah belajar atau Wisma bagi para siswanya. Tentunya, program ini dirancang khusus sesuai kebutuhan siswa dan peran yang akan mereka ambil dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun program ini dinamakan Wisma of SMIT Nurhidayah. Selanjutnya, di sini cukup disebut sebagai Wisma. Wisma menitik beratkan pada aspek pendampingan siswa dalam memperdalam ilmu, mengembangkan minat dan bakat, serta berinteraksi sosial secara wajar. Hal ini diharapkan agar Wisma mampu menunjang keberhasilan siswa dalam aspek intelektual, sosial, dan spiritual, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, Wisma berbeda dengan sistem asrama karena program tersebut memberikan kesempatan lebih kepada peserta untuk berekspresi dan berinteraksi dengan masyarakat. Di sisi lain, program Wisma ini pun turut menunjang tercapainya kompetensi lulusan SMIT Nurhidayah. Visi dan misi. Wisma memiliki visi, yaitu membangun semangat siswa dalam belajar dan berkarya agar menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan berguna. Adapun misi Wisma memiliki hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan kenyamanan beristirahat dan belajar. 2. Menciptakan kebiasaan atau budaya sehari-hari yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. 3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, serta kesolehan pribadi dan sosial. B. Tujuan. Wisma memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan fungsi Wisma sebagai tempat tinggal dan tempat belajar yang aman dan nyaman bagi warga siswa. 2. Optimalisasi warga Wisma dengan pembinaan terpadu antara sekolah dengan Wisma. 3. Mewujudkan Wisma pelajar yang ramah lingkungan, rumah yang asri. 4. Mewujudkan layanan bahasa Arab dan bahasa Inggris. 5. Meningkatkan kafa'ah ilmu syar'i dengan rujukan kitab klasik. 6. Meningkatkan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. C. Domisili. Wisma berdomisili di Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kriteria Wisma. Wisma diharapkan dapat menjadi tempat persinggahan dan rumah yang nyaman bagi para penghuninya. Oleh karena itu, Wisma memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Wisma Ikhwan terpisah dengan Wisma Akhwat. 2. Lokasi Wisma tidak jauh dari sekolah. 3. Wisma dapat terdiri atas beberapa Wisma. Setiap Wisma terdapat beberapa kamar yang mampu menampung sejumlah peserta. Adapun setiap kamar dihuni sekurang-kurangnya oleh 2 orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang, sesuai dengan ukuran ruang. Peserta adalah siswa atau siswi SMIT Nurhidayah yang mendaftarkan diri sebagai warga Wisma. Adapun peserta Wisma ini diharuskan memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Peserta diutamakan berasal dari luar kota. 2. Peserta bersedia menempati kamar yang telah ditentukan. 3. Peserta bersedia mengikuti program dan peraturan yang berlaku. Pengasuh. Pengasuh adalah orang yang ditunjuk lembaga sekolah untuk mengasuh warga Wisma. Adapun pengasuh tersebut memiliki kriteria sebagai berikut. 1.
Pengasuh dapat dipilih dari kalangan guru SMA ITN Hidayah yang ditugaskan untuk tinggal di Wisma. 2. Pengasuh juga dapat dipilih dari kalangan lain yang memenuhi syarat. Adapun mekanismenya akan ditentukan oleh lembaga sekolah. 3. Selain hal di atas, pengasuh dapat dipilih dari kalangan siswa SMA ITN Hidayah yang berstatus sebagai kakak kelas peserta. Adapun mekanisme mengenai hal ini akan ditentukan oleh lembaga sekolah. 4. Pengasuh Wisma Akhwat adalah pengasuh akhwat, sedangkan pengasuh Wisma Ikhwan adalah pengasuh ikhwan. 5. Pengasuh Wisma adalah yang belum berkeluarga. Jika tidak demikian, hal ini akan dipertimbangkan dan diatur oleh lembaga sekolah. Pengasuh asrama memiliki tugas sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab terhadap siswa Wisma yang diampunya. 2. Membimbing warga Wisma. 3. Membentuk struktur kepengurusan warga Wisma. 4. Mengontrol kegiatan peserta melalui struktur kepengurusan penghuni Wisma. Kepengurusan penghuni Wisma. Penghuni Wisma terbentuk dalam sebuah struktur kepengurusan yang beranggotakan seluruh peserta dalam satu Wisma, ditambah pengasuh sebagai penasihat kepengurusan. Struktur kepengurusan tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Struktur kepengurusan ini diisi oleh peserta penghuni Wisma yang bersangkutan. Budaya Wisma. Budaya Wisma adalah kebiasaan yang diciptakan sedemikian rupa agar keberlangsungan aktivitas di Wisma berjalan secara teratur dan menyenangkan. Budaya ini dikelompokkan menjadi dua, yakni budaya umum dan budaya khusus. Budaya umum. Setiap warga Wisma diharuskan membudayakan hidup tertib. Setiap warga tidak dibenarkan mempersilahkan orang lain untuk masuk atau menginap di Wisma kecuali dengan izin pengasuh. Setiap pengunjung atau tamu wajib mengikuti budaya sopan santun dalam Wisma, serta mengisi buku tamu. Warga Wisma perlu membudayakan untuk beraktivitas di luar Wisma secara efektif, disertai dengan tujuan yang jelas dan bermanfaat. Sehubungan dengan itu, warga yang bersangkutan perlu meminta saran dari pengasuh. Warga Wisma diperkenankan meninggalkan Wisma untuk bersilaturahmi ke rumah orang atau wali sesuai jadwal, sesuai dengan surat pengantar dari pengasuh. Jadwal diatur oleh lembaga sekolah. Komposisi penghuni kamar dalam Wisma telah diatur dan ditentukan. Oleh sebab itu, Wisma tidak diperkenankan berpindah atau bertukar kamar tanpa izin pengasuh. Warga Wisma wajib membudayakan untuk selalu menutup aurat sesuai kaidah Islam. Barang-barang pribadi menjadi tanggung jawab warga masing-masing. Apabila warga Wisma kehilangan suatu barang, maka yang bersangkutan hendaknya melaporkan hal tersebut kepada pengasuh. Setiap warga dianjurkan membudayakan sholat fardu berjamaah. Untuk peserta ikhwan wajib melakukan sholat tersebut di masjid terdekat Wisma. Setiap warga Wisma dianjurkan selalu berpakaian rapi. Setiap warga Wisma diwajibkan menjaga nama baik alma mater dan keluarga, baik di dalam lingkungan asrama, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, maupun di tempat lainnya. 2. Budaya khusus. Budaya khusus adalah kebiasaan rutin yang telah diatur sedemikian rupa. Budaya ini dapat dibuat sesuai kesepakatan anggota warga Wisma dan ketua pengurus. Budaya ini diciptakan menyangkut beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Jadwal taujih. B. Jadwal imam. C. Jadwal kebersihan asrama. D. Jadwal mandi dan mencuci. Kegiatan.
Dalam sehari-hari atau pada waktu tertentu, aktivitas peserta Wisma diatur sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi setiap peserta. Untuk itu, disusunlah kegiatan rutin dan kegiatan terjadwal yang perlu dilakukan oleh setiap peserta. 6. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin atau kegiatan harian ini meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Qiyamul Lail. B. Sholat berjamaah. C. Zikir al-maksurat pagi dan sore. D. Tausiah. E. Kajian. F. Kebersihan pribadi. G. Kebersihan asrama. H. Hafalan Al-Quran. I. Pembinaan bahasa Arab dan Inggris. C. Bimbingan belajar atau bila diperlukan. K. Tilawah. L. Belajar mandiri. M. Acara pribadi. N. Agenda kemasyarakatan. O. Riyadhah. P. Rihlah. Adapun ilustrasi jadwal kegiatan di atas adalah sebagai berikut. Kegiatan rutin dalam jadwal. Pukul 03.30 sampai 04.30. Qiyamul Lail. Dilanjutkan tilawah, dilanjutkan hafalan, dilanjutkan sholat subuh, dilanjutkan KBM tahfidz, dilanjutkan zikir al-maksurat. Pukul 05.30 sampai 06.00. Kebersihan pribadi dan kebersihan asrama atau piket. 06.00 sampai 06.30 makan pagi. 06.30 sampai 07.00 berangkat sekolah. 07.00 sampai 15.00 KBM di sekolah. 15.00 sampai 16.00 sholat asar, zikir al-maksurat dan acara pribadi. 16.00 sampai 17.30 kegiatan kemasyarakatan. 17.30 sampai 19.30 sholat maghrib, dilanjutkan tilawah, pemberitaan dunia Islam, makan malam, dan sekaligus sholat isya. 19.30 sampai 22.30 belajar mandiri dan acara pribadi. 22.30 sampai 03.30 naumul lail. 7. Kegiatan terjadwal atau temporal. Kegiatan terjadwal ini meliputi beberapa agenda, antara lain sebagai berikut. A. Riyadhah bersama. B. Kegiatan kebersihan lingkungan. C. Kegiatan bersama masyarakat setempat. D. Silaturahmi ke orang tua atau wali. E. Refreshing atau rihlah. F. Musyawarah. G. Hari dikunjungi. H. Silaturahim ke tempat tinggal guru. I. Memasak atau wisata kuliner. J. Ruqyah syariah. J. Jenis wisma. Wisma Al-Quran. Kelas 10 semester gasal, tahsin dan 1 juz baru. Semester genap 1 juz baru.
total 2 juz baru. Kelas 11 semester gasal 1 juz baru. Semester genap 1 juz baru. Total 2 juz baru. Kelas 12 semester gasal ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA baru. Semester genap ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA atau ujian baru 4 juz. Wisma Tahfidz kelas 10 semester gasal tahsin dan 2 sampai 2,5 juz baru. Semester genap 2 sampai 2,5 juz baru. Total 4 atau 5 juz baru. Kelas 11 semester gasal 2 sampai 2,5 juz baru. Semester genap 2 sampai 2,5 juz baru. Total 4 atau 5 juz baru. Kelas 12 semester gasal ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA atau yang baru. Semester genap ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA baru 8 atau 10 juz. Wisma Bahasa kelas 10 semester gasal tahsin dan 15 halaman juz baru. Semester genap 15 halaman juz baru. Total 1,5 juz baru. Kelas 11 semester gasal 15 halaman juz baru. Semester genap 15 hafalan juz baru. Total 1,5 juz baru. Kelas 12 semester gasal ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA atau baru. Semester genap ujian semua hafalan SMP dan hafalan SMA baru atau 3 juz. Program Wisma Bahasa 1. Hafal 360 kosakata dalam 1 tahun beserta dengan aplikasinya. 2. Menguasai beberapa percakapan sehari-hari. 3. Dapat berpidato dalam bahasa Arab dan menjadi MC berbahasa Arab. K. Konsumsi. Penyediaan konsumsi merupakan salah satu fasilitas Wisma yang diperuntukkan bagi peserta dan pengasuh. Konsumsi hanya disediakan sebanyak 2 kali, yakni pada waktu pagi dan malam. Adapun konsumsi waktu siang disediakan oleh lembaga sekolah, kecuali pada hari libur disediakan oleh Wisma. Menu konsumsi diatur oleh lembaga sekolah. Ketentuan lain mengenai konsumsi, misalnya hari puasa, akan diatur oleh lembaga sekolah dengan mekanisme sendiri. Lain-lain. Sehubungan dengan adanya program Wisma, barangkali tidak semua siswa SMIT Nurhidayah dapat mengikuti program tersebut. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan daya tampung Wisma dan domisili siswa yang bersangkutan. Meskipun demikian, hal ini akan diatur sedemikian rupa oleh lembaga sekolah, sehingga siswa tidak mengikuti program tersebut diharapkan memiliki capaian kompetensi yang sama. Untuk itu, dalam hal ini pihak sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa. Bentuk kerjasama yang dimaksud dapat berupa pemantauan orang tua terhadap aktivitas siswa selama di luar sekolah, terkait dengan kegiatan pencapaian standar kompetensi. Untuk mendukung hal di atas, ada beberapa yang perlu dilakukan lembaga sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali dalam memantau kegiatan siswa di luar sekolah, baik di rumah maupun di sekitar rumah. 2.
Penjelasan tentang tugas-tugas siswa yang tidak mengikuti program Wisma. 3. Pertemuan dengan orang tua secara kontinu, baik secara formal maupun non-formal. 4. Lembaga sekolah akan mengevaluasi setiap kegiatan atau penugasan dalam waktu tertentu. Pemantauan orang tua atau wali terhadap siswa yang tidak mengikuti program Wisma penting untuk dilakukan. Tentunya, hal ini terkait dengan berlakunya standar kompetensi yang sama antara siswa Wisma dengan yang tidak Wisma. Apabila di kemudian hari terdapat siswa yang mengalami kesulitan untuk mencapai standar kompetensi tersebut, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah mengikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam program Wisma. Dengan demikian, program pencapaian standar kompetensi siswa memperoleh dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah maupun orang tua di samping pihak lainnya. Tata tertib Wisma dan kegiatan Wisma periode 2020-2021. Kegiatan Wisma dimulai dari pukul 3 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Catatan, untuk jam tilawah bisa di sekolah atau ketika selesai murojaah jama'i dan setoran murojaah, tilawah per hari setengah juz. Untuk Wisma Tahfidz dan Wisma Al-Quran jam 5 hingga 6 pagi, setoran hafalan ke pengampu tahfidz. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut. Pukul 3 hingga pukul setengah 7 pagi, dimulai dengan sholat malam atau qiyamul lail, persiapan dan sholat subuh berjamaah, murojaah dan tahfidz dengan ustadz ustazah, al-maksurat pagi, mandi dan sarapan pagi, persiapan berangkat ke sekolah. Pukul 7 hingga pukul 15.30, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pukul 15.30, istirahat, mandi, cuci pakaian, serta kegiatan sekolah jika ada jadwal ekstra. Pukul 17 hingga pukul 21.30, persiapan sholat maghrib berjamaah, murojaah dan tahfidz berjamaah. Selesai setoran dilanjutkan dengan tilawah mandiri, makan malam, sholat isya berjamaah, istirahat dan lanjutan setoran atau murojaah tahfidz, memenuhi keperluan mandiri. Wajib belajar di Wisma Pelajar atau lokasi lain yang ditentukan oleh pihak Wisma. Siswa harus berada di Wisma, persiapan tidur, dan muhasabah. Istirahat malam. Keterangan: bangun pagi maksimal pukul 4. Qiyamul lail dijadwalkan sesuai kondisi masing-masing Wisma. Petugas piket bangun lebih awal, pukul 3.45. Untuk membantu musrif-musrifah membangunkan teman-temannya. Kegiatan tilawah, murojaah, dan tahfidz untuk ikhwan dilaksanakan di masjid. Al-maksurat pagi untuk ikhwan dilaksanakan di akhir pembelajaran murojaah dan tahfidz. Jadwal tahfidz Senin hingga Jumat. Selanjutnya, kegiatan ibadah. Jenis ibadah dan target minimal. Sholat fardu berjamaah di masjid, khusus ikhwan, 5 kali per hari. Tilawah Al-Quran, 10 halaman per hari. Dzikir al-maksurat pagi dan sore setiap hari. Sholat sunnah rawatib 10 rakaat per hari. Sholat tahajud dan witir setiap hari. Sholat tahajud dan witir berjamaah
1 kali per pekan. Sholat duha setiap hari. Sholat sunnah dan munasobah sesuai munasobah. Puasa sunnah 1 kali per bulan. Membiasakan berdoa dengan doa-doa yang matsur setiap hari. Membiasakan berinfak 1 kali per pekan. Silaturahim ke tetangga Wisma 1 kali per bulan. Keterangan. Jadwal pelaksanaan amaliyah pekanan atau bulanan dijadwalkan dan diatur sesuai dengan kondisi Wisma masing-masing. Mutaba'ah kegiatan ibadah dilakukan oleh musyrif/musyrifah. Pelaksanaan beberapa amal yang berkaitan dengan masyarakat di luar Wisma bekerja sama dengan pengurus Wisma. Halaqah Tarbawiyah. Halaqah Tarbawiyah bersifat wajib untuk semua siswa SMA IT Nur Hidayah. Dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam sepekan. Tempat kegiatan bisa di sekolah, di wisma pelajar, atau di tempat lain yang ditentukan oleh murabi masing-masing grup halaqah. Semua kegiatan yang diprogramkan oleh grup halaqah harus diikuti, baik yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar kegiatan halaqah tarbawiyah pekanan. Mutaba'ah halaqah tarbawiyah siswa wisma pelajar dilakukan oleh murabi dan dilaporkan ke orang tua atau wali siswa, koordinator pengurus wisma dan koordinator pembina tunas bangsa SMA IT Nur Hidayah. Tilawah, murojaah dan tahfidz. Kegiatan murojaah dan tahfidz ba'da sholat subuh dibimbing oleh ustadz-ustazah dengan durasi waktu 45 menit atau 1 jam pelajaran. Tilawah di satu tempat yang sama ba'da sholat maghrib sampai dengan sholat isya dilaksanakan oleh siswa dengan pengawasan musyrif/musyrifah. Dilaksanakan di masjid untuk ikhwan dan di wisma pelajar untuk akhwat. Jadwal murojaah dan tahfidz ba'da sholat subuh dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Sabtu dan Ahad libur dipakai untuk kegiatan lain yang diprogramkan oleh musyrif/musyrifah. Sedangkan tilawah dilaksanakan setiap hari, tidak ada hari libur. Target minimal hafalan yang harus dimiliki siswa Wisma Al-Quran selama 2 tahun, selama di kelas 10 dan kelas 11 adalah 4 juz hafalan baru, Wisma Bahasa 2 juz hafalan baru, dan target minimal Wisma Tahfidz 10 juz hafalan baru. Bagi siswa yang telah menyelesaikan atau melampaui 2 juz, bisa melanjutkan ke juz berikutnya sesuai arahan Ustadz-Ustazah. Evaluasi dilakukan tiap semester. Jika selama 2 tahun siswa tidak mencapai target, maka harus mengikuti muqayyam Al-Quran khusus Wisma Pelajar untuk menyelesaikannya. Khusus kelas 12, jam pelajaran dipakai untuk murojaah dan tilawah saja, serta diperbolehkan menambah hafalan jika ada arahan dari Ustadz-Ustazah. Setiap kelompok siswa diampu oleh Ustadz-Ustazah yang ditunjuk. Dilarang meninggalkan tempat atau masjid saat pelaksanaan murojaah dan tahfidz. Setiap Jumat malam, khusus Wisma Tahfidz diwajibkan mengikuti program halaqah Quran. Adab, etika dan kesopanan. Saling menyapa dan memberi salam saat bertemu dengan teman, musyrif/musyrifah, tamu yang berkunjung ke Wisma Pelajar, tetangga dan masyarakat sekitar. Menghadiri undangan kegiatan masyarakat sesuai arahan musyrif/musyrifah, berusaha mengenal tetangga sekitar, membiasakan silaturahim dengan tetangga dan lingkungan sekitar sekolah atau wisma. Bersikap hormat dan sopan kepada guru dan musyrif/musyrifah, saling tolong-menolong, berbagi dan toleransi, dan berlaku sopan dengan semua siswa. Berpenampilan sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai syariat baik di dalam maupun di luar wisma. Segera tidur setelah selesai wajib belajar malam dan tidak begadang. Bangun pagi sebelum azan subuh dan tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Tidur di tempat tidur masing-masing. Menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mengganggu ketenangan dengan perbuatan, ancaman, atau suara, misalnya teriakan, tertawa yang berlebihan, musik yang terlalu keras, dan lainnya. Berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Meminta izin kepada musyrif/musyrifah atau petugas piket dan mengisi buku perizinan jika keluar wisma. Lihat pada poin mekanisme perizinan. Mengikuti semua kegiatan yang telah diprogramkan di Wisma Pelajar. Untuk ikhwan, model rambut rapi, pendek dan rata.
Berpakaian selalu sopan dan rapi, selalu memakai celana panjang atau sarung, minimal celana 7/8, 20 cm di bawah lutut. Tidak diperkenankan memakai celana pendek meskipun di dalam kamar. Memakai baju atau kaos dan tidak diperkenankan hanya memakai kaos dalam tanpa lengan, apalagi telanjang dada. Tidak diperkenankan memakai celana ketat dan kaos dengan tulisan dan gambar yang tidak islami. Setiap sholat subuh dan maghrib, siswa diwajibkan memakai sarung, peci putih, dan baju muslim atau koko berwarna putih. Untuk akhwat, tidak berpakaian tipis dan atau transparan, selalu berpakaian longgar, tidak ketat atau kekecilan, memakai kaos kaki jika keluar wisma, memakai dekar jika ujung lengan baju longgar atau mudah tersingkap, memakai celana panjang yang tidak ketat di dalam rok, tidak diperkenankan membawa dan memakai celana pendek. Jadwal wajib belajar. Wajib belajar dimulai pukul 20 sampai dengan 21.30. Jadwal wajib belajar diisi dengan kegiatan belajar mandiri, berkelompok, atau mengikuti les wisma yang telah dijadwalkan. Kegiatan wajib belajar dipantau oleh musyrif-musyrifah. Izin tidak mengikuti wajib belajar kepada musyrif-musyrifah. Bagi yang meninggalkan wajib belajar tanpa keterangan yang jelas, harus mengganti di waktu lain yang ditentukan oleh musyrif-musyrifah. Kebersihan dan kesehatan. Semua wisma pelajar harus menjaga kebersihan dan kesehatan yang meliputi 1. Kebersihan badan dan pakaian. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Memberi identitas pada setiap pakaian. Segera mencuci pakaian jika sudah kotor. Tidak merendam pakaian terlalu lama, maksimal 1 jam. Sepatu, sandal, peralatan mandi dan mencuci diletakkan di tempat yang telah disediakan di wisma masing-masing. 2. Kebersihan dan kerapihan kamar tidur. Kamar tidur ditata yang rapi dan harus dibersihkan setiap hari. Tidak meninggalkan tempat tidur sebelum dirapikan. Meletakkan pakaian di lemari serta sampah dibuang di tempat yang disediakan. Meletakkan gantungan baju di tempat yang sesuai dan tidak menggantung pakaian terlalu banyak, maksimal 1 setel pakaian di hanger besi. Meletakkan dan merapikan buku dan peralatan belajar pada tempatnya. 3. Kebersihan kamar mandi dan WC. Selalu menjaga kebersihan kamar mandi, tidak meninggalkan peralatan mandi dan sampah di kamar mandi. Segera dibersihkan jika ada kotoran. Membersihkan setelah buang air kecil dan besar, dan untuk piket kebersihan kamar mandi dan WC dijadwal seminggu sekali. 4. Kebersihan dapur. Segera mencuci peralatan makan setelah dipakai dan meletakkan pada tempatnya. Selalu menjaga kebersihan dapur. Membuang sampah dan sisa makanan di tempat sampah. Tidak membiarkan sampah yang berserakan, dan untuk piket kebersihan dapur dijadwal seminggu sekali. 5. Kebersihan teras dan ruang tamu. Selalu menjaga kebersihan teras dan ruang tamu. Meja kursi ditata yang rapi, tidak berantakan. Segera membersihkan jika ada sampah atau kotoran. Piket kebersihan teras dan ruang tamu dijadwal setiap hari. 6. Kebersihan tempat jemuran. Menjemur pakaian pada tempat yang telah disediakan. Harap menjemur pakaian dengan hanger atau gantungan baju. Segera mengambil jemuran kering dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Jika ada pakaian yang terjatuh dari jemuran atau terlalu lama di jemuran, akan diumumkan. Dan jika setelah diumumkan tidak ada yang mengambil, maka akan diambil oleh petugas piket dan dimanfaatkan untuk amal sosial. Dan untuk piket kebersihan jemuran dijadwal seminggu sekali. 7. Piket kebersihan harian. Setiap kamar harap menjadwal kebersihan setiap hari. Merapikan barang-barang berserakan, saling mengingatkan dalam menjaga kebersihan, melaksanakan piket harian dengan sungguh-sungguh. 8. Piket kebersihan mingguan. Setiap Ahad pagi dijadwalkan kerja bakti bersama seluruh siswa. Jika ada kegiatan kerja bakti masyarakat,
maka kegiatan ke masyarakat sekitar yang didahulukan. Membersihkan halaman, teras, dapur, ruang tamu, jemuran, kamar mandi, dan WC. Jika hari Ahad saatnya jadwal perpulangan, maka kerja bakti bisa diajukan dan musrif-musrifah mengarahkan siswa dalam melaksanakan kerja bakti. Kesehatan meliputi olahraga rutin dan cek kesehatan. Olahraga rutin dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan dan dijadwalkan bersama di lingkungan Wisma. Sedang untuk cek kesehatan, pemeriksaan kesehatan siswa dilaksanakan sesuai kebutuhan. Untuk keamanan Wisma, seluruh penghuni Wisma wajib menutup semua pintu, jendela, baik kamar maupun gerbang jika hendak meninggalkan Wisma. Saling membantu menjaga keamanan Wisma demi kemaslahatan bersama. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, setiap siswa berhak melaporkan kepada musrif-musrifah dan harap bersedia memberikan keterangan yang diperlukan pada pengelola Wisma. Kemudian, pengelola Wisma akan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat dan keamanan sekolah. Penggunaan peralatan. Untuk peralatan Wisma seperti listrik, setrika, dan peralatan lain, siswa dihimbau untuk hemat dalam menggunakan listrik dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Menggunakannya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Apabila terjadi kerusakan karena kesalahan penggunaan, maka siswa yang bersangkutan wajib mengganti. Tata tertib kunjungan. Kunjungan ke Wisma bisa dilakukan di luar jam sekolah. Kunjungan pada jam sekolah dilakukan di sekolahan. Tamu yang berkunjung melapor ke musyrif-musyrifah atau petugas piket penerima tamu dari siswa yang bertugas pada hari itu dengan memberitahukan terlebih dahulu. Tamu yang menginap harus melapor dan izin kepada koordinator Wisma. Berpakaian sopan dan rapi sesuai syariat, tidak membawa barang-barang yang terlarang atau membahayakan, mengisi buku tamu yang tersedia di ruang tamu, menjaga kesopanan dan tidak mengganggu ketenangan siswa di Wisma. Musrif-musrifah berwenang mengizinkan atau menolak tamu yang berkunjung dan atau hendak menginap di Wisma dengan melihat kemaslahatan yang ada, serta meminta izin kepada musrif-musrifah ketika hendak meninggalkan Wisma. Mekanisme perizinan. Semua perizinan yang berkaitan dengan Wisma harus sepengetahuan dan seizin musrif-musrifah dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak masuk sekolah. Diperbolehkan tidak masuk sekolah dan tetap tinggal di Wisma jika sakit. Ketentuan sakit adalah rekomendasi dokter atau tanda vital membahayakan. Membuat surat yang ditandatangani oleh musrif-musrifah dan diserahkan ke sekolah atau wali kelas. Keluar Wisma pada jam-jam kegiatan. Meminta izin pada musrif-musrifah, memberitahukan jam kepergian dan kepulangan, mengisi buku perizinan yang disediakan oleh musrif-musrifah. Jika kepulangan terlambat, maka harus memberikan keterangan yang jelas kepada musrif-musrifah. Keluar Wisma pada hari-hari libur sekolah. Diperbolehkan keluar Wisma pada hari-hari libur untuk bersilaturahim ke tetangga, ke rumah teman atau kerabat family, berbelanja, dan lain-lain yang bermanfaat. Meminta izin pada musrif-musrifah, memberitahukan jam kepergian dan kepulangan, mengisi buku perizinan yang disediakan oleh musrif-musrifah. Jika kepulangan terlambat, harus memberikan keterangan yang jelas kepada musrif-musrifah. Jika izin keluar sampai menginap, maka harus sepengetahuan dan izin orang tua. Perpulangan. Diperbolehkan perpulangan maksimal 1 kali dalam 1 bulan. Meminta izin pada musrif-musrifah, memberitahukan jam kepergian dan kepulangan, mengisi buku perizinan yang disediakan oleh musrif-musrifah. Jika terlambat, harus memberikan keterangan yang jelas kepada musrif-musrifah. Kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, siswa bisa meninggalkan Wisma dengan memberitahukan kondisinya kepada koordinator Wisma. Mekanisme penanganan kasus meliputi sanksi berat. 1. Diserahkan kepada pihak yang berwajib apabila melakukan tindak pidana yang berurusan dengan kepolisian, terlibat organisasi terlarang.
2. Dikeluarkan dari wisma apabila melakukan mendapat SP3 dari sekolah, mengedarkan atau mengkonsumsi barang terlarang, miras, nafsa, berjudi, mencuri sebanyak 2 kali, hubungan lain jenis yang bukan mahram secara bebas atau berpacaran, melakukan tindakan LGBT, menghisap rokok atau sejenisnya sebanyak 2 kali. Sanksi sedang. 1. Dihadapkan majelis tahkim wisma dan BK sekolah apabila mengganggu ketertiban dan keamanan sebanyak 3 kali, meninggalkan sholat berjamaah sebanyak 3 kali, tidak mengikuti kegiatan wisma sebanyak 3 kali, dan menyaksikan segala bentuk pertunjukan di luar wisma sebanyak 3 kali. 2. Ditakzir atau kerja ikhlas atau denda dan dipanggil orang tua atau wali apabila menghisap, menyimpan, mengajak, mengedarkan rokok 1 kali, menyimpan senjata tajam seperti pisau, pedang, atau senjata lainnya, menyimpan, menyaksikan, mengajak, dan mengedarkan barang-barang yang berbau pornografi, mencemarkan nama baik wisma, pulang tanpa izin dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku 1 kali, sering meninggalkan pengajian dan kegiatan wisma atau sekolah setelah mendapat peringatan 3 kali, membawa peralatan elektronik, HP sejenis Android, BlackBerry, iOS, dan lain-lain, maupun peralatan lain, maka disita dan tidak dikembalikan, kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah. Membawa, menyimpan, menggunakan laptop dan kendaraan bermotor tanpa mekanisme yang berlaku di wisma, maka disita oleh sekolah dan dikembalikan ke orang tua setelah menandatangani surat pernyataan setelah 1 semester. Dan jika mengulang kembali, maka tidak dikembalikan, kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah. Seragam kegiatan siswa meliputi 1. Pakaian siswa sholat di masjid, yaitu baju koko atau gamis, peci putih, sandal, dan sarung. 2. Pakaian siswa ketika kajian di wisma, yaitu baju koko atau gamis, peci putih, sandal, sarung, dan alat tulis khusus kajian. 3. Pakaian siswa di wisma ketika tidur dan selain jam sekolah atau jam kegiatan wisma, yaitu kaos polos, celana panjang formal, sandal, bukan pakaian ketat atau transparan.